Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan kami seperti biasa dari tim Padepokan Maung Bodas. Juga seperti biasa kita akan membawakan konten request, konten pengobatan, pembersihan dan sebagainya macamnya. Juga kali ini kita ada request dari saudara kita yang ada di Depok sana, dari Bapak. Jadi beliau meminta kepada kami ini tentang masalah usaha, masalah dagang. Jadi beliau ini seorang pedagang ya angkringan lah semacam itu. Jadi katanya jualannya sudah beberapa minggu ini, ya mungkin beberapa bulan ini mengalami, ya katakanlah mungkin nggak laku. Terus kalau misalnya ada yang datang untuk membeli, katanya suka pada kembali lagi. Terus juga di rumahnya setiap malam Selasa, malam Senin, Selasa atau malam apa, itu suka terdapat banyak semacam binatang ya sepertinya lintah. Ya masih banyak cerita-cerita yang beliau ceritakan kepada kami. Jadi intinya beliau meminta kenapa, atau misalnya apa penyebabnya. Juga terakhir kemarin mungkin istrinya meninggal, ya walau alam kita nggak tahu ada hubungan apa atau enggaknya gitu. Jadi beliau meminta kepada kami untuk menelusuri, mungkin dari sisi gaibnya kita akan coba telusuri, kita akan coba menarik ke sisi gaibnya, ada hubungan apa gitu ya, mungkin ada hal gaib yang menyebabkan sampai terjadinya hal itu, tapi kita yang nggak tahu. Nanti kita akan cek aja dari sisi gaibnya, mudah-mudahan dilancarkan. Juga kami minta dukungan saudara semua, mudah-mudahan mediumisasi kali ini dilancarkan, diberi kelancaran oleh Allah dengan izin guru kita semua, beliau Sang Hyang Nurcahaya Nirvana. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Sang Hyang Nurcahaya satu Bismillah juga untuk orang penyusup, baik ada jawabnya dan mencoba untuk mensudah tubuh media sangat sama berpesi dan Allah salam dan saya itu dengan insan yang percaya yang mengaku dan semua Allah dan hanya mengalirkan saya tarik yang bisa masuk dalam tubuh media untuk selainnya tanpa terkecuali saya Allah dan izin sambil sallallahu alaihi wasallam. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya izin Sang Hyang Nurcahaya Nirvana, saya minta jika yang ada di dalam luar, yang ada di dalam foto salah satunya kekuatan gaib yang menyentuh warung, apapun penyebab dan semua terjadi pada luar dengan izin Sang Hyang Nurcahaya Nirvana. Apabila ada benteng-benteng yang menghalangi lapisan-lapisan pengkal atau kekuatan gaib yang menghalangi warung semua tembus jebol semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bertakwa Tuhan yang paling takwa, yang mencoba berusaha penyebabnya keluar dari dalam genggaman Allah. Allah masuk dalam tangannya.
yang masih tersisa energinya semuanya pas bantuannya Allah semua. Kan siapa ini? Apa? Jin King Kong. Jin King Kong. Sampai yang ada di warung ini, yang saya tarik ini. Hah? Dari mana asalnya sampean bisa ada di warung ini? Saya diutus seseorang untuk menghalangi tempat itu. Diutus seseorang untuk menghalangi tempat itu. Kamu tahu masalahnya kenapa kamu sampai diutus ke tempat ini untuk menghalang-halangi tempat ini? Tidak tahu. Selain di tempat warung ini, kamu juga ke tempat-tempat lainnya atau rumahnya misalnya, orangnya. Diapain itu? Saya makanin rusuknya, saya tawan. Dimakan rusuknya, orangnya, keluarganya. Apa juga kamu ada kaitannya sama istrinya itu yang kemarin katanya meninggal? Ada. Salahnya dia sendiri. Salahnya dia sendiri bagaimana? Awal ceritanya dia sendiri yang mencari. Mencari bagaimana? Mencari pesugihan. Siapanya? Suaminya. Suaminya mencari pesugihan. Jadi istrinya meninggal itu ada sangkut pautnya sama pesugihan itu? Tentu saja kami menagih. Nah, kamu katanya diutus seseorang. Diutus dari mana? Diutus seseorang atau diutus dari pesugihan itu? Diutus dari pesugihan itu. Kamu diutus dari pesugihan itu. Bukan karena utusan orang yang misalnya dengki atau iri. Bukan. Lah kenapa? Kan harusnya kalian itu kalau memangnya kalian dari pesugihan, harusnya kan membantu. Tapi dia sudah berpindah aliran. Membuat kami marah. Gitu. Jadi bukan karena ulah-ulah dukun semacam itu. Tidak ada sangkut pautnya. Tidak ada. Itu hanya dia saja untuk menyembunyikan jati dirinya. Kamu dari pesugihan mana? Daerah mana? Bisa sebutkan daerahnya? Tidak. Kenapa? Untuk apa? Ya biar saya tahu. Tanya aja dia sendiri di mana dia mendapatkan saya. Ya, terus juga untuk yang di rumahnya itu sering ada ya semacam lintah. Itu apa? Itu bagian dari dendam kami kepada dia. Ya, sekarang kan dia udah hancur, sudah nggak punya apa-apa. Tapi kan jasadnya masih ada. Kalau semuanya sudah nggak ada, baru kita selesai. Nah, sekarang untuk istrinya yang meninggal itu kalian juga? Tidak itu. Tidak, beda lagi. Udah itu udah takdir. Oh, itu udah takdirnya. Jadi nggak ada sangkut pautnya dengan kalian. Ada, itu hanya pikiran dia aja disangkut pautin. Keburukan, kedengkian dia. Sekarang target kalian itu siapanya? Dia sendiri. Dia sendiri, nggak ke anak-anaknya atau misalnya yang lain. Ya tentu saja nanti itu kalau dia tidak mau, dia terus bertahan,
akan saya ambil anaknya. Nah, kamu itu dari pesugihan itu sebagai apanya? Sebagai penguasanya atau suruhan? Saya yang didapat oleh kerjanya beliau. Maksudnya beliau siapa? Itu orang yang menyuruh kamu. Oh, jadi kamu yang didapat oleh dia gitu. Nah, sekarang begini, kamu kan tahu, misalnya dia sudah tidak lagi eh, ingin ada ikatan dengan kalian. Kalau memang kalian benar dari pesugihan yang dia minta, tapi intinya tidak berbohong ya. Untuk apa saya berbohong? Saya tahu siapa raja kalian. Ya, alhamdulillah kalau gitu. Nah, sekarang ini kan orangnya minta kepada kami, ya dia sendiri pun nggak tahu masalahnya bagaimana, makanya menanyakan kepada kami. Tentu kami juga nggak tahu, makanya kenapa ambil cara seperti ini. Jadi biar ada solusinya. Ya sekarang kalian apa yang pernah kalian berikan kepada orang ini? Tanya dia. Apa yang dapat dari kami? Apa yang sudah dibuat di kampung halamannya? Gitu. Jadi kalian dari pesugihan apa? Kingkong apa tadi? Berarti golongan jenis kera gitu. Nah, sekarang kamu kan sudah tahu siapa raja kami. Nah, kalau misalnya kami melakukan hal seperti ini, berarti intinya kamu juga sudah tahu maksud utamanya, kan begitu. Nah, sekarang bisa nggak misalnya kamu memutuskan semua perjanjian dengan orang ini yang meminta kepada kami? Tentu saja tidak, kami tidak bisa memutuskan. Dia sendiri yang harus memutuskan. Dia ikut bersama kami atau kami siksa setiap hari. Gitu. Berarti kamu tidak bisa memutuskan perjanjiannya. Dia sendiri yang harus memutuskannya. Datang sendiri ke sana. Nah, terus kalau misalnya datang ke sana, apa yang harus dilakuin? Kembalikan. Kembalikan siapa yang dikembalikan? Apa yang telah kami berikan kepada dia, kembalikan kepada kami. Kalau misalnya yang kamu sudah berikan kepada dia, terus sekarang kan udah nggak ada apa-apa, sudah habis. Apa yang harus dikembalikan? Bohong itu. Oh, berarti masih ada. Masih itu. Udah, nanti kalau misalnya urusan hal seperti itu saya juga tidak tahu. Intinya saya mewakili beliau ini hanya seperti ini, hanya menanyakan, hanya pengen tahu kepastian, bukan dengan tujuan hal-hal lain. Karena kan ya pertanyaan dari beliau juga seperti itu. Saya hanya mengikuti apa yang harus dilakukan. Tapi intinya selain itu, ya, bisa nggak misalnya kalian menghentikan semua perbuatan-perbuatan hal seperti itu? Tentu saja tidak. Kenapa? Kami terikat dengan perjanjian. Dengan perjanjian. Terus kalau misalnya raja kami meminta kepada kalian bagaimana? Sudah. Hah? Saya pergi. Pergi kemana, kan belum selesai. Karena kami juga punya mandat untuk itu, sudah ditugaskan untuk itu, untuk mengajak kalian juga, bangsa-bangsa kalian. Tidak mau. Kenapa? Kembalikan saya. Tunggu dulu, belum selesai. Kamu boleh kembali ke tempat kamu. Kamu boleh nggak mau ikut dengan kami, tapi ada syaratnya. Apa itu? Syaratnya, satu, jangan lagi mengganggu orang ini. Karena orang ini sudah masuk dalam golongan kami, sudah masuk di bawah bimbingan raja kami. Baik. Kedua,
saya minta perjanjian yang kamu lakukan dengan orang ini, mau tidak mau kamu harus memutusnya tanpa harus merepotkan orangnya gitu. Terus untuk masalah-masalah lain yang katakanlah di rumahnya ada hal-hal gaib semacam itu, kalau memang itu apa ulah-ulah sampean semua, itu juga dibersihkan, diambil kembali. Dan semua teman-teman atau anak buah kamu yang ada mengganggu terhadap orang ini, yang ada mengganggu terhadap keluarganya, anaknya atau siapapun, tempat tinggalnya, semuanya dibawa kembali lagi ke kerajaan kamu. Ya. Kalau itu dilaksanakan, saya juga tidak mengganggu. Tapi intinya, ya mudah-mudahan kalian suatu saat bisa sadar, bisa insaf, bisa kembali ke jalan yang benar. Dan mudah-mudahan juga bisa bergabung bersama kami. Ya syukur-syukur kalau bisa dihentikan semua itu, biar lebih baik lagi. Ya kamu tugasnya seperti manusia, ibadah. Kan Allah menciptakan golongan kamu dengan golongan kami itu untuk ibadah. Gak usah ceramah depan saya lebih tahu. Oh ya, kalau misalnya kamu justru kalau misalnya kamu lebih tahu, kenapa hal seperti itu dilakukan? Kenapa harus emosi? Enggak emosi, maksudnya kalau misalnya kamu emang lebih tahu, kenapa hal itu dilakukan? Harusnya kalau memangnya lebih tahu atau lebih paham, justru malah lebih baik. Tanya sama diri sendiri, apa yang lebih tahu, apa yang tidak tahu, apa yang baik, apa yang tidak baik, apa masih dilakukan. Gak usah mengajarin urusan kami. Begitu. Sudah, intinya sampean tidak mau bergabung dengan kami itu tidak masalah. Cuman saya pesennya kalau bisa ya hal seperti itu dihentikan. Karena apa? Karena tujuan kita sebenarnya sama. Itu. Terus untuk syarat yang tadi ini mutlak ya, jangan sampai suatu saat dilanggar. Saya minta dikembalikan lagi orangnya, keadaannya seperti normal. Oke, kalian misalnya tidak membantu, tidak apa-apa, malah itu lebih bagus. Artinya semua yang sudah ada hubungannya dengan kalian, dengan raja kalian atau tempat kalian, itu mau tidak mau itu harus diputus. Ini seperti itu. Dan saya minta kondisi orangnya juga dikembalikan lagi. Jadi mulai saat ini kalian tidak boleh ikut campur lagi dengan orang ini, karena orang ini kan lagi ikut Pramalia bersama kami. Intinya seperti itu. Permisi saya. Tunggu dulu, saya kan belum selesai. Biar kita selesai, biar clear dulu, semuanya biar jelas dulu. Nah, untuk apa kedepannya, bagaimana untuk orang ini? Karena jujur saya juga kan kurang begitu yakin kalau misalnya kamu meninggalkan begitu saja. Mungkin suatu saat ada ikatan atau ada apa? Karena dari golongan kalian itu tidak bisa dipercaya. Kalian membicarakan siapa? Kalian sendiri kan yang seperti itu. Oh begitu. Kalau masih punya hati tangki, hati, jangan harap kalian bisa memperbaikinya. Iya. Pesan untuk kalian semua. Ya silahkan. Silahkan kalau ada pesan. Apa yang akan dipesankan? Sudah saya bicarakan tadi. Oh seperti itu. Beda intinya kan masalahnya
cuman itu. Tapi saya sekali lagi tanya, benar tidak ada kait sangkut pautnya dengan yang lain selain dengan masalah ini? Tidak ada. Tidak ada. Boleh tahu namanya siapa? Tidak perlu tahu. Tapi janji ya, misalnya tidak ada sangkut pautnya dengan yang lagi. Nanti kamu dengan otomatis setelah keluar dari sini, otomatis semua ikatannya dengan orang ini semuanya terputus, ya. Dan kamu juga putuskan. Terus misalnya, kalau misalnya ada benda-benda atau barang-barang dari orang ini yang masih ada sangkut pautnya dengan kalian semua, silahkan diambil, ya, ataupun apapun itu. Tapi jangan sampai merusak keadaannya saat ini, gitu. Ada pesan lagi? Udah, kalau gitu silahkan kembali, tapi tetap saya kunci kamu dengan izin Sang Hyang Nurcahya Ningirwana. Apabila kamu bohong dengan semua perkataan-perkataan ataupun nanti melakukan lagi pelanggaran, melakukan lagi ingkar terhadap perjanjian, saya minta semua kamu beserta kerajaan kamu, beserta tempat-tempat pesugihan kamu dimanapun itu, semua saya minta hancur Allah. Ya, ingat itu. Jadi saya tidak akan apa-apakan kalian. Silahkan kalau mau kembali. Alhamdulillah, mediumisasinya sudah dijalankan. Jadi intinya sebagai pelajaran buat kita bahwa hal-hal yang kita lakukan itu semuanya ya tetap harus berpedoman, berpatokan kepada apa yang sudah dituntutkan kepada kita. Itu ya intinya ada di dalam Quran dan hadis. Intinya kita jalankan sesuatu yang tidak melanggar apa yang Allah perintahkan. Karena ya sebagai bukti efeknya seperti ini kan. Kita menginginkan sesuatu secara instan, secara gampang. Ya katakanlah misalnya melakukan pesugihan. Oke, mungkin suatu saat kita bisa menemukan apa yang kita butuhkan, apa yang kita cari. Tapi ujung-ujungnya itu tetap akan membahayakan kita sendiri. Kalau cuma membahayakan diri sendiri nggak apa-apa, tapi kan kita ada keluarga, ada anak, ada istri dan sebagainya macamnya. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu seperti itu, tentu bakal panjang nanti urusannya. Selama semuanya belum beresan, itu akan sambung menyambung. Intinya ya, kami berpesan juga tinggalkan hal-hal seperti itu. Atau misalnya kebiasaan-kebiasaan itu, keinginan-keinginan itu, kita sebagai manusia sudah jelas diwajibkan untuk beribadah, ditugaskan untuk beribadah. Kalau kita melakukan apa yang Allah perintahkan terhadap kita, insya Allah semuanya itu akan baik-baik saja. Allah akan menjamin semuanya. Dengan catatannya kita menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Itu sudah pasti, sudah jadi jaminan Allah. Kalau kita lakukan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, semuanya akan dijamin oleh Allah. Intinya seperti itu. Sekali lagi, kalau misalnya saudara-saudara kita masih ada yang berkaitan dengan hal-hal seperti ini, ya saya kami minta atau ya mulai saat ini ditinggalkan. Seperti itu. Terima kasih. Mudah-mudahan mediumisasi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Kami dari tim Padepokan Bangun Bodas, mohon maaf apabila ada kekurangan, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam membawakan konten ini. Ya, intinya tetap support kami, tetap dukung kami, mudah-mudahan kami bisa lebih baik lagi. Seperti itu. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.